Sekarang ini, Pastor, Ya. saya udah memiliki tambahan gelar di depan. Apa ini? Nabi dan Rasul. Wes. Wih. Ini dia. Iya kan, Pastor? Wah, apalagi udah sering tampil di YouTube begini, Pastor, ya kan? Wah, host kalau cuman nama doang Gideon, kurang mantep. Kurang mantep, iya ya. kan? Harus ada prophet and apostle. Woi. Di depannya. Wis. Woi. Jadi orang mau denger apa yang saya ngomong. Sama kan orang nggak denger nih, Pastor, apa yang saya ngomong. Kalau saya tambahin prophet sama apostle. Woi. Mantap. Itu kan gelar dari Tuhan langsung. Kita bisa minta langsung tanpa harus sekolah, Pastor. Gitu ya? Iya, tapi siapa yang mau kasih kita gelar Nabi dan Rasul, Pastor? Tapi harusnya lulus sekolah kehidupan dulu dong. Lulus, kalau udah lulus baru boleh gitu, Pastor? Baru nanti Tuhan akan kasih gelar. Baru nanti Tuhan akan munculkan. Dan gelar itu pun tidak kita pasang sendiri. Itu selalu dimunculkan oleh Tuhan melalui buah-buah kehidupan yang kita munculkan. Oke, Rasul Paulus, Pastor, dia Sama. Rasul. Betul, dia dipanggil Tuhan menjadi seorang rasul. Tapi sebelum orang banyak mengenali dia sebagai seorang rasul, dia sudah memunculkan buah-buahnya dulu. Jadi buah itulah yang membuat si Paulus mendapatkan gelar panggilan sebagai seorang rasul. Maksudnya pengakuan dari orang gitu, Pastor? Pengakuan dari orang karena Tuhan yang memberikan buah-buah itu. Kan Tuhan yang mengeluarkan buah. Oke. Kita menabur, kita menyiram, kita membangun hidup kita. Tapi yang membuat munculnya buah kan tetap Tuhan. Oke, jadi Tuhan yang memunculkan buah, orang lain melihat, orang lain bisa mengenali. Mencicipi, dan memberikan pernyataan. Oh, ini rasulnya Tuhan, ini nabinya Tuhan. Yes. Oh, jadi dari orang lain nih, Pastor? Iyalah. Yang nyampe. Masa kita mau self-claimer? Mengaku-ngaku. Ya, zaman sekarang mesti self-claimer, Pastor. Gitu ya? Iya. Mau buat ibadah kalau nggak ada gelar apa-apa, gelar Tapi- pester doang mah asik. Pester. kurang berbobot ya. Kurang berbobot. Kurang punya Kurang diferensiasi. punya. Buat KKR kan nabi, rasul. Wow, mantep banget tuh, Pastor. Pasti banyak yang hadir. Dan juga kan ada pelayanan nubuatan. Wah, mantep bergerak. Saya rindu loh, Pastor. Maksudnya kalau udah punya gelar itu, Pastor, tumpang tangan orang pasti tumbang deh. Iya, Pastor. Kalau Jadi, Pastor doang, tumbang bukan karena pekerjaan Roh Kudus, tapi karena gelar. karena gelar. Itu juga pengaruh, Pastor. Ini yang harus kita luruskan. Pastor, tangan orang bergelar dengan tangan orang gak bergelar bobotnya lain, Pastor. Kalau orang yang bergelar Ini itu yang tangan harus kita luruskan sesuai dengan firman Tuhan. Kita nggak boleh, istilahnya apa, terombang-ambing oleh berbagai tren dan berbagai viralitas yang ada di media sosial. Bukan rivalitas, viralitas. Oh, iya. Keviralan. Apa yang lagi viral di medsos? Apa yang lagi ngetren di medsos? Dan itu yang kita jadikan patokan. Jangan. Kita harus menjadikan prinsip firman sebagai patokan. Oke, jadi bagaimana nih, Pastor? Soal pelayanan kenabian dan kerasulan di dalam gereja Tuhan, itu sebenarnya definisinya seperti apa, arahnya seperti apa, dan cara pembangunannya bagaimana, dan ciri-cirinya tuh bagaimana, Pastor? Yang benernya ya gitu, Mari Pastor. kita bahas sesuai dengan prinsip Alkitab. Oke. Kalau kita membaca dalam kitab Efesus pasal yang keempat, Alkitab menuliskan Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, memberikan kepada gerejanya ada 5 jawatan pelayanan atau ada 5 manifestasi pelayanan Kristus yang tujuannya adalah untuk membangun gereja Tuhan, membangun kehidupan orang-orang percaya. Nah, 5 jawatan itu adalah jawatan rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Sampai sejauh ini, jawatan penginjil, gembala, dan guru itu memang sudah menjadi sesuatu yang umum. Sudah menjadi sesuatu yang mudah diterima. Di gereja Tuhan khususnya. Iya, mudah kita kenali fungsinya di dalam operasional dinamika kehidupan gereja Tuhan.
Di mana-mana kita mendapati, oh ini penginjil kesembuhan ilahi, ini penginjil jalanan. Nah itu kita sudah banyak mengenali hal itu. Lalu kita juga mendapati, oh ini gembala, dia adalah gembala jemaat A, gembala jemaat gereja B, kita bisa mengenali. Dan ada sekolahnya juga. Pastoral gitu. Ada sekolah pastoral, kelas penginjilan. Tapi juga kita mendapati ada orang-orang yang memang dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang guru. Dia menggali prinsip firman, dia menjelaskan prinsip-prinsip firman kepada jemaat. Dan itu bisa dikenali dari bagaimana cara dia menyampaikan firman itu ya, Pastor? Seringkali sangat sistematis, ya memiliki dasar berpikir atau pemaparan yang sangat sistematis. Teologianya itu sangat paten lah. Karena memiliki dasar-dasar berpikir dan acuan-acuan yang sudah terbukti dan teruji selama ini. Kira-kira untuk orang yang suka belajar kayaknya enak dengerinnya. Enak dengarnya. Nah, tapi ada 2 jawatan pelayanan yang memang sangat kontroversial kalau bisa dikatakan. Kontroversial, Pastor? Yes. Walaupun ditulis di Alkitab? Walaupun ditulis di dalam Alkitab. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang pelayanan seorang nabi, ini kalau kita membaca runtutan yang ada di dalam Alkitab, kisah-kisah yang ada di Alkitab, ini adalah penunjukan Tuhan secara langsung kepada orang-orang tertentu yang dibawa untuk mengalami berbagai peristiwa supernatural, mengetahui kedalaman hati Tuhan, dan sekaligus bisa menyampaikan apa yang menjadi suara Tuhan kepada umat pilihannya. Sehingga kenapa menjadi kontroversial? Karena memang seringkali nabi-nabi itu melakukan tugasnya dalam apa istilahnya? Kalau saya boleh bilang itu dalam keberadaan untuk menjadi jembatan. Dia harus bisa menyuarakan suara Tuhan dengan pemahaman manusia. Waduh. Which is nggak mudah sebenarnya itu. Tidak mudah. Iya. Nah, tapi terlepas dari berbagai kontroversi yang pernah ditulis di Alkitab, kebayang nggak kira-kira waktu Tuhan memanggil seseorang untuk menjadi nabi, Hosea, untuk menyuarakan suara Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu tetap mengasihi bangsa Israel, mengasihi umat pilihannya, walaupun umat pilihannya sudah hidup dalam penyembahan berhala. Nah, untuk menyuarakan suara Tuhan itu, Tuhan memberi perintah kepada Hosea. Bukan orang biasa loh, Hosea ini termasuk orang yang terpandang. Kan harusnya kalau orang terpandang, ya kehidupannya berbeda, harusnya jadi contoh gitulah. Tapi Tuhan memberi perintah kepada Hosea untuk mengambil seorang pelacur dan dijadikan sebagai istrinya. Itu kan kontroversi banget. Kebayang nggak kalau saat ini ada pendeta A menikahi seorang pelacur? Ya pasti kontroversi. Itu jemaat bisa bubar. Iya, pasti kan bertanya-tanya, suara Tuhan apa emang niat? Gitu kan. Beda lagi kan, Pastor. Lain lagi. Tapi ya itulah sebagian kecil dari kekontroversian yang kita bisa temukan dalam pelayanan profetik. Tapi kalau kita merujuk kepada pelayanan profetik di Perjanjian Baru, kita akan mendapati pola pelayanan profetik yang ada, nabi-nabi yang ada di Perjanjian Baru, ini seperti mengalami perbedaan dan perubahan. Perbedaannya adalah mulai kelihatan perbedaannya, Pastor. Yes. Kalau di Perjanjian Lama kan pokoknya dia harus menyuarakan suara Tuhan. Caranya bagaimana? Dia hanya harus ikut apa yang menjadi tuntunan Tuhan, sekontroversi apapun itu. Dan maaf, Pastor, dan di Perjanjian Lama itu bisa dikatakan nabi-nabinya itu kayak ngeri-ngeri gitu ya, Pastor? Betul nggak, Pastor? Ya kan, Pastor? Kayak, serem banget gitu. Siapa yang berani deketin Elia? Waduh, bisa jadi babi panggang. Nah, itu dia tuh. Apakah wajah itu juga berubah di Perjanjian Baru nggak, Pastor? Yes, berubah di Perjanjian Baru kita mendapati nabi-nabi itu sebetulnya diberi perintah oleh Tuhan. Bukan hanya untuk bernubuat dan menyampaikan nubuatan, baik secara umum maupun secara pribadi. Tapi para nabi lebih
ditekankan oleh Tuhan untuk mengimpartasikan, untuk mengajar dan memperlengkapi orang-orang percaya agar mereka secara pribadi bisa terhubung dengan keberadaan Tuhan dan menikmati penggenapan firman yang mengatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi Kristus Sang Gembala yang berfirman, berbicara, bersuara untuk umat pilihannya itu direpresentasikan oleh Sang Nabi. Bukan hanya lewat nubuatan-nubuatan yang dia sampaikan, tapi lewat proses mentoring, proses pengayoman, proses pemuritan, proses impartasi hidup yang akan membawa orang-orang yang diayomi tadi memiliki kemampuan yang sama seperti dirinya untuk bisa berinteraksi secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga bahkan kalau kita membaca dalam Alkitab, kita mendapati Alkitab itu adalah firman Allah, tapi yang tertulis. Yang tertulis. Nah, lewat pelayanan para nabi, firman yang tertulis itu bisa diiluminasi, dihidupkan, dibuat menjadi berbicara secara personal dalam hidup seseorang atau sekelompok orang. Istilahnya mungkin kalau pakai kata revelation, pewahyuan, mungkin ada sekelompok orang yang merasa keberatan. Karena mereka mengatakan bahwa pewahyuan itu harusnya itu sudah tersempurnakan lewat Alkitab kanon yang kita miliki. Tapi itu buat saya hanyalah sebuah istilah yang dipakai dan seringkali disalahpahami oleh banyak orang. Karena pewahyuan yang dimaksudkan di sini bukan mau menambahi apa yang sudah ditulis di Alkitab. Ini istilahnya saja begitu, Pastor? Istilahnya. Nah, supaya lebih mudah dipahami atau diterima oleh banyak orang, okelah kita nggak pakai istilah revelation, tapi illumination. Jadi apa yang sudah ada dihidupkan. Apa yang sudah ada diperjelas, dibuat menjadi paham dan bersifat personal pribadi. Lebih diterima lah ya, Pastor. Lebih mudah diterima. Okelah, kita tidak meributkan itu, walaupun sebetulnya inti dan esensinya itu sama. Roh Kudus bekerja bukan untuk membuat kita menerima pewahyuan-pewahyuan baru yang melenceng dari karakter Tuhan, dari sifat-sifat Tuhan dan firman Tuhan yang tertulis. Para nabi yang menyampaikan nubuatan-nubuatan yang bersifat futuristik, masa depan, tetap harus menguji nubuatan-nubuatannya itu apakah bertentangan dengan prinsip firman tertulis. Kalau iya, walaupun si nabi berkata, tapi ada malaikat Tuhan yang datang memberitahu saya. Paulus tegas mengatakan, kalau sebuah nubuatan atau sebuah pernyataan roh itu bertentangan dengan firman yang aku sudah bagikan, terkutuklah dia. Paulus tegas mengatakan seperti itu. Sekalipun itu malaikat yang datang. Jadi dengan kata lain, bahkan Paulus juga menuliskan kepada jemaat yang dia ayomi, jangan anggap rendah nubuatan, tapi ujilah nubuatan itu. Dengan kata lain apa? Memang akan ada banyak nubuatan yang disampaikan oleh orang-orang yang bergerak dalam pelayanan kenabian. Dan tugas gereja, tugas orang percaya, tugas pendeta, itu adalah menguji apakah nubuatan ini betul-betul dari Tuhan. Kalau betul dari Tuhan, selaras dengan prinsip firman tertulis, selaras dengan sifat-sifat Tuhan, harus diterima, harus dihidupi. Karena ketika suara Tuhan disampaikan untuk seseorang atau untuk sekelompok orang, untuk satu gereja, dan dipraktekkan, diikuti, ini akan menciptakan terobosan-terobosan hebat untuk orang yang bersangkutan maupun untuk kelompok-kelompok yang menerima nubuatan tadi. Jadi karena kedaulatan, kedaulatan Tuhan termanifestasi. Karena sama seperti Tuhan menciptakan langit dan bumi hanya dengan berfirman. Nah ini Tuhan menitipkan firman yang sama kepada mulut nabi-nabi. Nah, karena disampaikan dan dihidupi, ini akan menciptakan sebuah terobosan. Ada banyak hal hebat, hal besar, terobosan, hal-hal yang selama ini dianggap mustahil yang akan mulai terjadi. Tapi balik lagi, setiap nubuatan itu harus diuji. Dan para nabi yang menyampaikan nubuatan harus betul-betul memastikan hidup mereka itu sejalan dengan keberadaan Kristus, Sang Nabi Agung kita. Itu berarti
pakem ujiannya seperti yang Pastor Steven tadi sampaikan, selaras dengan sifat-sifat Tuhan dan juga selaras dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis. Yes. Jadi misalkan gini, Pastor, ini kan namanya nabi itu kan, Pastor, seperti menyampaikan sesuatu yang ke depan yang akan terjadi. Tidak selalu menyampaikan tentang hal-hal apa yang ada di depan. Tapi sebetulnya lebih merujuk kepada menyampaikan apa yang menjadi pikiran dan hati Tuhan tentang hidup seseorang. Tentang sekelompok orang. Apa yang menjadi kesaksian Allah tentang Gideon. Mungkin saat ini Gideon sedang menghadapi sebuah pergumulan. Ada pergumulan yang begitu berat yang menjadi beban doa. Ya. Nah, seorang nabi akan datang dan memberitahu. Kamu menghadapi pergumulan seperti ini. Harusnya tidak perlu. Karena sudut pandang Tuhan tentang masalah itu seperti ini. Itu sebabnya Tuhan berkata kepadamu, ini yang menjadi pikirannya, ini yang menjadi rencananya, dan ini yang kamu harus terima untuk engkau hidupi. Begitu orang itu terima suara Tuhan, akan terjadi kelepasan dalam dirinya. Hidupnya jadi semakin teratur. Hidupnya jadi semakin selaras dengan tatanan kerajaan. Oh, jadi sampai di situ ya, Pastor? Ya, tujuan nubuatan adalah untuk membawa orang-orang percaya betul-betul menyatu dengan agenda Tuhan, menyatu dengan tatanan kerajaan, sehingga setiap orang percaya, setiap kelompok orang percaya, itu betul-betul akan menjadi representasi dari keberadaan Kristus sendiri. Pastor, maaf nih ya, Pastor, saya kan bukan pendeta nih, Pastor ya. Misalkan tadi Pastor Steven menyampaikan suara Tuhan seperti itu. Ya. Sampai di inilah sudut pandang Tuhan mengenai apa yang harus saya lakukan dan bagaimana Tuhan melihat. Terus Pastor Steven misalkan menambahkan, ya segera transfer ke saya. Nanti Tuhan akan membebaskan, memberikan. Nah, kalau ada tambahannya itu, Pastor, maksud saya itu masih tergolong suara Tuhan, nubuatan, atau bagaimana, Pastor? Kita perlu belajar mengenali. Ini kita baru membahas tentang para nabi. Nah, iya. Kita belum membahas para rasul. Para rasul, ya. Yang namanya nabi Tuhan, dia itu betul-betul sold out for Jesus. Wah, hidup hanya untuk kepentingan Tuhan. Tidak ada kepentingannya pribadi. Jadi ketika ada seorang nabi yang kemudian berkata, segera transfer. Ini sekarang tanggal berapa? Katakanlah kita bilang tanggal 15 bulan berapalah katakanlah seperti itu. Bulan Maret, Januari, Februari, Maret. Jadi 16.3 kan gitu. Saya mau kamu kirimkan 16 dengan 03, 16.000. Kalau kamu transfer 16.000 dolar. Jangan rupiah lah. Kalau rupiah mah cuma bisa buat beli es krim. 16.000 dolar gede banget ya, Pastor. Iya benar juga sih, kalau mau transfer nggak bisa dikit-dikit ya, Pastor. Jangan dikit-dikit, ngapain? Sayang amat. Biaya adminnya aja lebih mahal dari... Iya juga sih, benar juga. Logis lah itu, logis. Oke ya. Iya. 16.000 kamu akan mengalami. Di tanggal 16 ini Tuhan akan melipat gandakan 100 kali lipat. Nah, gitu. Kayak mantap ya, Pastor, kayak gitu. Tapi itu saya meragukan kenabiannya. Patut diragukan atau memang kita harus ibaratnya tetap mengakui nabi tapi cara dia bergerak itu salah? Atau yang pertama, saya ini mau belajar untuk lebih berpositif thinking dulu. Positif. Wah. Jadi saya meragukan kenabiannya. Dan ketika kita mulai meragukan kenabiannya, kita harus belajar mengenali apa motivasi dia. Karena Alkitab menegaskan, dalam kitab 1 Yohanes ditegaskan ada banyak nabi-nabi yang akan muncul. Dan banyak nabi-nabi ini justru dikenal sebagai nabi palsu karena akan menyesatkan banyak orang. Yang dimaksud menyesatkan di sini artinya apa? Membuat mata orang tidak lagi tertuju kepada Kristus, sang kepala gereja. Mungkin mulai tertuju kepada dirinya sendiri. Mungkin mulai tertuju kepada kesuksesan dan keberhasilan. Nah, ini adalah nabi palsu. Awalnya setiap nabi palsu itu sebetulnya adalah nabi yang asli. Tapi karena terjadi perubahan sikap hati, dia mulai merasa, ketika aku diberi anugerah sebagai seorang nabi,
dan kemudian orang-orang menerima aku sebagai nabi, orang itu menikmati upah nabi. Dari situ kemudian dia mulai menikmati keistimewaan dari penerimaan orang yang mengakui menerima keberadaannya sebagai nabi. Ini yang seringkali membuat hati orang bergeser. Kalau misalkan saya kasih nubuatan kepada Gideon, tahun depan di hari yang sama, bulan yang sama, tanggal yang sama, kamu akan mendapati ada langit terbuka. Tuhan memberkati kamu dengan luar biasa. Buka lemari pakaianmu dan akan ketemu ada emas 74 kilo. Wah, amin. Amin. Wah, ini emang dengarnya enak sih, Pastor. Ngomong amin juga mantap. Dan betul, tahun depan kamu mendapati, ada emas, mujizat. Tuhan kirim lempengan emas dari sorga. Sudah. Dia buka. Kan pasti ingat saya. Oh iya, benar juga. Dan kalau kamu ingat saya, otomatis kamu akan belajar memberikan Berterima syukur. kasih, ya. Berterima kasih, memberikan wujud penghargaan. Minimal sekilo gitu ya, Pastor, dibagi. Masa sekilo sih, pelit amat lu. Pelit banget sih. Dapat 74 kilo, ngasih cuma sekilo. Pelit lu. Udah, gua cabut, nggak jadi. Artinya tiba-tiba berubah gitu. Iya. Nah, saat saya menerima persembahan kasih kamu, mulai nikmati gitu, Pastor. mulai menikmati. Menikmati, ya. Ini yang kita harus waspadai. Karenanya saya mau tegaskan buat setiap saudara sebagai hamba Tuhan. Sadari, sebesar apapun, setinggi apapun engkau dimunculkan Tuhan sebagai hambanya. Dan ketika Tuhan promosikan saudara, otomatis saudara mendapat banyak privilege. Ya. Menikmati banyak keistimewaan. Dulu kemana-mana naik angkot. Setelah kita doa untuk seseorang, terjadi kesembuhan, orang itu berkati kita dengan mobil. Kemana-mana kita bisa pergi naik mobil. Ingat, sehebat apapun, sedahsyat apapun, sespektakuler apapun Tuhan promosikan engkau, kamu tuh tetap seorang hamba. Hamba. Seberapa banyak keistimewaan yang saudara nikmati ketika Tuhan mempromosikan saudara, ingat selalu, itu adalah wujud anugerah, keistimewaan. Jangan dijadikan sebagai gaya hidup. Jangan dijadikan sebagai standar kehidupan. Kalau enggak, nanti kita akan mulai nuntut sama orang. Iya. You mau terima nubuatan saya? $100. Wow, bisa gitu ya? Mau detail? $200. Mantap. Kalau mau terima terobosan langsung, urapan Tuhan turun, $500. Wow. Mau konseling sama saya, one on one, $1.000. Boleh tanya apa saja, saya kasih waktu 1 jam. Apa yang terjadi? Saudara sedang mulai, maafkan kalimat saya. Saya sebetulnya mau bilang memperjualbelikan. Tapi Roh Kudus taruh di hati saya kalimat ini. You sedang melacurkan urapan dan panggilan Tuhan. Lumayan ngeri juga, Pastor. Keras juga itu, Pastor. Itu yang seringkali membuat seorang nabi sejati, tanpa sadar, dia mulai ganti server. Oke. Roh yang mengayomi, yang mengurapi, yang memberi nubuatan-nubuatan, bukan lagi Roh Kudus. Tapi mungkin Roh Kudus, Roh Kuda. Tapi nubuatannya jalan terus. Yes. Tapi sudah tidak ada hadirat Tuhan, tidak ada perkenanan Tuhan. Tidak ada kebenaran mutlak di sana. Dan yang pastinya bukan suara Tuhan pastinya, Pastor, kan? Pasti. Iya. Tapi kok kejadian? Yes. Itulah bahaya yang ditimbulkan oleh orang-orang yang dipanggil sebagai seorang nabi.
Makanya dalam kitab Yesaya juga ditegaskan bahwa nabi yang mengucapkan dusta itu digambarkan seperti ekor. Yang kalau di kitab Wahyu digambarkan sebagai ekor naga yang menyeret sepertiga bintang di langit. Pelayanan seorang nabi dan rasul itu daya bangunnya itu dahsyat. Tanpa adanya nabi dan rasul, pelayanan penginjil, gembala, dan guru tidak akan pernah mencapai kesempurnaannya. Karena gereja Tuhan tidak pernah bisa dibangun seperti pola sorga dan diperlengkapi dengan kemuliaan ilahi. Penginjil itu seperti orang yang mengumpulkan batu-batu hidup. Dia pindahkan dari kegelapan masuk dalam terang yang ajaib. Para gembala itu seperti orang yang menjagai supaya batu yang sudah dipindahkan dari gelap masuk terang ajaib itu tidak dicuri dan hilang. Sementara para guru itu bertugas seperti orang-orang yang memastikan batu A dan batu B itu sesuai dengan ukurannya Tuhan. Sehingga saat nanti dipakai oleh para rasul untuk membangun rumah Allah secara rohani sesuai dengan blueprint yang diterima oleh seorang nabi, ini akan betul-betul klop seperti yang ditulis di Alkitab. Saat Salomo membangun bait suci, batu-batu yang dipakai untuk membangun bait suci itu sudah disetel, sudah dipersiapkan, sudah diukur, sudah dibentuk di tempat penggalian. Bukan di lokasi. Bukan di lokasi. Jadi ketika di lokasi itu sudah tinggal pasang kayak orang main Lego. Kayak gitu. Lego, ya betul. Klek, udah langsung jadi. Nah sementara yang kebanyakan ini kita lihat kan, di gereja-gereja kita mendapati ada banyak orang yang pelayanan, tapi hidupnya masih tidak selaras dengan firman, belum melewati proses, bisa nyanyi dikit, udah langsung sombongnya, nggak ampun-ampun. Nah ini kan artinya pelayanan dari para penginjil, gembala, dan guru tidak bisa betul-betul maksimal karena nabi yang memberikan blueprint tentang seperti apa gereja seharusnya dibangun. Bagaimana seharusnya mencetak, membentuk hidup orang-orang percaya untuk jadi serupa dengan Kristus dan diaplikasikan, direalisasikan oleh para rasul, kan belum terrealisasi. Nah, balik lagi kepada para nabi ini. Ketika seorang nabi melayani Tuhan, dipanggil, dipersiapkan oleh Tuhan, dia itu mengalami berbagai proses pembentukan yang membawa dia terhubung dengan realita keberadaan Tuhan, memahami apa yang menjadi pikiran dan hati Tuhan, dan betul-betul menjadi juru bicaranya Tuhan. Nah, ketika dia berfungsi, impact-nya kelihatan dong. Karena Tuhan menyertai apa yang disampaikan oleh si nabi. Alkitab mengatakan apapun yang Samuel katakan tidak ada satupun yang gugur. Semuanya terwujud. Nah kalau orang disertai oleh roh Tuhan, digerakkan, diurapi untuk melayani dalam jawatan nabi, apa yang dia sampaikan terwujud. Nah ini otomatis akan membuat banyak orang jadi respect sama dia. Memberikan penerimaan, penghargaan, menerima dia sebagai seorang nabi. Supaya orang-orang itu juga menerima upah nabi. Nah, ketika orang-orang itu menghargai sang nabi, supaya mereka juga menerima upah nabi. Kan prinsipnya begitu. Si nabi tidak boleh jadi terlena dengan penerimaan dan pemberian keistimewaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada. Dia harus terus mawas diri, dia harus terus menyadari, aku ini hanya hamba. Kalau Tuhan memberkati aku dengan katakanlah mobil, ya puji Tuhan. Tapi kita tidak ngarep, kita tidak mengejar itu. Kalau kemudian kita diberi kesempatan bepergian, haleluya, naik pesawat, tapi nggak kelas ekonomi, kelas bisnis, haleluya. Tapi jangan jadikan itu sebagai patokan dan standar pelayanan yang berikutnya. Lalu kita berkata, kalau mau mengundang saya minta kelas bisnis. Wah, ini sudah mulai geser hatinya. Ini udah bisa-bisa aja nih, udah bukan nabi bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Lama-lama gitu ya. Bisa-bisa aja nih. Bisa-bisain gitu. Lalu kalau ada gereja lain mengundang, maaf Bapak, kami hanya bisa menyiapkan tiket bus. Ya udah nggak usah. Nah ini ada yang nggak benar ini. Hati mulai bergeser. Kadang sudah mulai kasih patokan.
Berapa session saya akan melayani nanti? Wih, keren. 2 session. Oke, tolong transfer dulu uang DP-nya. Wih, gitu ya, Pastor? Ya, susah untuk diterima sebagai realita, Ada DP juga ya, Pastor? tapi itulah yang seringkali terjadi di sana-sini. Ya oknum sih. Oknum, iya. Ya kan sama kayak yang iya. di Konoha itu kan semua oknum tuh. Nggak mewakili kekristenan. Susah juga mau bilang nggak mewakili kekristenan ya. Ya, oknum. Oknum. Oknum nabi. Iya, oknum Nabi. Nah, tapi dari situ saya bisa memberikan penegasan buat saudara. Nabi yang sejati bisa berubah jadi nabi palsu. Oke. Dan akan menyesatkan banyak orang. Akan membuat generasi bintang di langit itu bisa berubah menjadi generasi pasir pinggir pantai. Iya. Kenapa? Ya ini kena kepretan ekor naga. Iya. Karena kalau kita merujuk nubuatan kitab Wahyu, ekor naga itu menyeret sepertiga bintang di langit. Itu penjelasannya ada di kitab Yesaya. Nabi yang mengucapkan dusta itu ekor. Nah, ketika Nabi Tuhan mulai menyampaikan hal-hal hanya untuk menyenangkan hati orang yang mendengarnya. Membuat dirinya semakin diterima, semakin disukai. Makanya ada banyak orang yang sering ngomong, kalau Nabi itu, nubuatan itu pasti membongkar dosa. Nah, ini sebetulnya ya enggak 100% benar juga. Nggak 100% salah. Enggak 100% salah gitu. Karena memang Tuhan memang bisa mengutus Nabi untuk membongkar dosa, tapi tujuannya bukan cuma untuk mengekspos dosa. Tujuannya adalah untuk membawa orang itu kembali kepada tatanan kerajaan, hidup dalam kebenaran yang hakiki. Itu tujuannya. Membawa orang-orang itu kembali terhubung dengan realita keberadaan Tuhan. Itulah tugas seorang nabi. Sementara saya mendapati ada banyak orang-orang yang mengaku diri nabi hari-hari ini ya sibuk bernubuat aja untuk si A, si B, si C. Ya tidak salah, tidak salah. Tapi artinya dia sedang meninggalkan tugas pokoknya. Oke. Tugas pokoknya apa? Memperlengkapi. Gereja Tuhan. Memperlengkapi gereja Tuhan. Oke. Membuat orang-orang percaya terhubung dengan keberadaan Tuhan. Mengalami betul bagaimana Roh Kudus menghidupkan ayat-ayat firman dan mengimpartasikan, membuat jelas, membuat paham pikiran dan isi hati Tuhan dalam hidup orang-orang yang ada. Apa kayak mentranslate pikiran Tuhan dengan itu dia. clear gitu ya, Pastor? Betul, sehingga semua orang yang ada nggak jalan suka-sukanya sendiri, nggak jalan sendiri-sendiri, tapi berjalan di dalam tatanan kerajaan, agenda kekal Tuhan. Karena Tuhan itu punya rencana. Di hari-hari yang terakhir, Tuhan itu kepengen membawa setiap orang percaya itu menjadi pasukan akhir zaman yang dinubuatkan dalam kitab Yoel sebagai pasukan yang belum pernah ada dan setelah kemunculannya tidak akan ada lagi. Wow. Dinubuatkan dalam istilah yang lain itu sebagai gerakan orang-orang percaya, kebangkitan orang-orang kudus, pelayanan tubuh Kristus. Iya. Ini akan membawa terjadinya pemulihan atas segala sesuatu dan akan mengkondisikan untuk gereja Tuhan betul-betul siap menyambut datangnya sang mempelai laki-laki. Wih, wah clear banget nih. Tentang Nabi nih clear nih, Pastor. Rasanya kita akan masuk ke pembahasan tentang rasul, tapi next episode nih. Next episode. Okay. Setelah ini kita bahas tentang rasul, Pastor. Jadi saya yakin pemirsa sudah mendapatkan gambaran yang jelas kebenaran mengenai seorang nabi, bagaimana kehidupannya, bagaimana prinsip-prinsip yang dianut, dan bagaimana cara dia bekerja mentranslate pikiran Tuhan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Jadi sebelum diakhiri sesinya, saya mau tambahkan satu lagi. Saudara tidak boleh alergi dengan pelayanan kenabian. Memang betul, dari sejak masa dulu pelayanan kenabian itu sudah menciptakan banyak trauma, menciptakan banyak kontroversi. Tapi saudara tidak boleh mengabaikan, menolak, menganggap itu sesat. Jangan, rugi kita. Wong orang Tuhan mau kasih kita mata untuk melihat kok kitanya
Tidak Iya. mau. Lebih suka pakai tongkat, meraba-raba dalam kegelapan dan kebutaan rohani. Nabi Tuhan dibangkitkan untuk memperlengkapi gereja, agar gereja memiliki mata Kristus. Melihat apa yang menjadi agenda Tuhan, bergerak memberi arahan kepada setiap orang yang ada di dalam tatanan tubuh Kristus untuk berjalan dalam agenda Tuhan, melangkah di jalan-jalan Tuhan. Jadi jangan pernah menolak, jangan pernah merasa ngeri, menolak, ngeri, takut, tidak mau terima. Jangan. Karena ketika saudara belajar untuk menguji nubuatan-nubuatan, menguji pelayanan orang-orang yang bergerak dalam pelayanan kenabian, dan ketika didapati lulus sesuai prinsip firman, selaras dengan janji Tuhan, dengan agenda Tuhan, dengan sifat-sifat Tuhan, dan engkau belajar terima, engkau hidupi, engkau akan terima upah nabi. Dan upah nabi akan membawa saudara terhubung dengan kedaulatan Tuhan seperti sang nabi Tuhan. Terhubung dengan keberadaan Tuhan sendiri dan memanifestasikan kedaulatan kuasanya dalam hidupmu sehari-hari. Haleluya. Jadi tetap terbuka tapi terhadap nabi yang asli, gitu ya, Asli. Pastor? Iya. Pasang ujiannya, Ya. pasang filternya. Istilahnya, ya memang di masa lalu ada kegerakan yang hebat lewat pelayanan kenabian, tapi juga ada banyak kontroversi dan ada banyak ekses negatif yang muncul. Ya, itu kan sama kayak kita baru punya bayi, baru lahir, dimandiin, jadi akhirnya kotorannya banyak bercampur di air yang ada, ya yang dibuang airnya, jangan bayinya. Oke, asik. Logikanya itu mantap banget, Pastor. Asik. Eksesnya dibuang. Ya. Tapi apa yang menjadi agenda Tuhan lewat pelayanan nabi-nabi? Terimalah dengan segenap hati. Engkau akan dibangun, engkau akan diperlengkapi, dan engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Keren, mantap.